guys, balik lagi di channel YouTube saya, Safnita Yuni Ambarita. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang getaran dan gelombang pada kelas 8 semester 2. Oke, untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Pada umumnya, setiap benda dapat melakukan getaran. Suatu benda yang dikatakan bergetar bila benda itu bergerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Oke, di sini saya akan bertanya, apakah orang yang berjalan bolak-balik bisa dikatakan bergetar? Untuk itu, kita pelajari lebih mendalam. Ada beberapa contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari yang sering sekali kita jumpai. Yang pertama ada sinar gitar yang dipetik, di mana sinar gitar yang dipetik dapat menghasilkan getaran dan menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh seseorang. Yang kedua ada bandul jam dinding yang sedang bergoyang, di mana bandul jam dinding yang bergoyang itu akan menghasilkan getaran. Dan yang ketiga yaitu ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, di mana pada saat anak-anak memainkan ayunan tersebut terdapat getaran yang dihasilkan dari ayunan tersebut. Baiklah, perhatikan gambar di bawah ini. Titik A merupakan titik keseimbangan. Yang kedua, keseimbangan terbesar terjauh bandul ditujukan pada jarak AB, AC yang disebut dengan amplitudo getaran. Jarak tempuh A, B ke A, C ke A ke B disebut dengan getaran penuh. Yang selanjutnya itu ada amplitudo, di mana amplitudo itu adalah simpangan terbesar yang dihitung dari kedudukan keseimbangan, yaitu biasa disimbolkan dengan simbol A dengan satuan meter. Yang kedua, kita belajar tentang periode getaran, di mana periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberikan simbol T besar. Untuk gambar ayunan di atas, jika waktu yang diperlukan oleh bandul untuk bergerak dari A ke B ke A dan A ke C atau C ke A dan kembali ke B adalah 0,2, sehingga periode dari getaran bandul tersebut adalah 0,2 detik atau sekar. Periode dalam suatu getaran tidak tergantung pada amplitudo getaran. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau usikan. Gelombang akan terjadi terus apabila sumber getaran ini bergetar terus-menerus. Sebagai contoh, dalam mengaplikasikan rumus menghitung panjang gelombang, yang pertama itu ada gelombang TV dan radio untuk komunikasi. Gelombang dalam suatu TV dan radio itu dapat dipancarkan sehingga kita dapat berkomunikasi atau menyiarkan dalam suatu suara atau dalam suatu bentuk video yang dapat kita lihat itu dan didapat oleh jaringannya. Yang kedua adalah gelombang mikro yang dimanfaatkan untuk memasak makanan atau yang kita kenal dengan microwave. Dan yang ketiga itu gelombang bunyi yang sangat membantu dalam bidang kesehatan, yaitu ultrasonik pada peralatan USG untuk memeriksa ada tidaknya penyakit. Selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi dan getaran, di mana frekuensi adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam suatu detik, diberikan simbol F. Hubungan antara periode dan frekuensi getaran, di mana dengan rumus diperoleh hubungan yaitu F sama dengan 1 per T atau 1 per periode, atau T sama dengan 1 per frekuensi, yaitu dengan keterangan T itu adalah periode dengan satuan sekon atau detik, dan frekuensi adalah F
itu adalah frekuensi dengan satuan 1 per detik atau S pangkat minus 1.